Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sama-sama niat thalabul ilmi. Sebelum kita mulai pengajian, kita bertawassul kepada para aulia salafun sholihin dan mendoakan guru-guru kita, orang tua kita, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Pada hadirnya wali dan amal salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami' malaikatil muqarrabin alaihi salatu wassalam. Syai'un lidahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma rahmatik sadatina wa syubashirina bi ayatihim sayyidina Bakri Umar Usman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Thumma rahmatik sadatina wa imatina bi halifata wa maliki wa syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa sayyidil ulama'i mustahidin wa tabi'ina bi madhabihim fi dini wa dunya wal akhirah. Thumma rahmatik sultanil awliya'i muhyi sunnati wa din sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani qaddas rusulihi syai'un lidahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma rahmatik jami'il awliya'i wasyuhada'i was-salihin wal 'ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal mudarrisin wal qurra'i wal mufassirin wal musannifin wal mukhlisin wa salatin sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il mujahidin fi sabilillah rabbil alamin. Thumma rahmatik jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was salihin was salihat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila awami abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ahlina wa ahli baitina wa muslimina wa asatidina wa mu'allimina masyayikhina wa man istama'na hahuna bisnajmi syai'un lidahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila ruhi surga masing-masing Allah wa tasbih.
Susan ya. وأصولهم وقولهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, masih diberikan kesehatan dari pagi, diberikan panjang umur sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan selalu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan bismillah Allah menciptakan semuanya, termasuk menciptakan surga dan neraka, menciptakan langit, menciptakan bumi dan seluruh makhluk dengan sebab membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dalam keterangan terangkan bahwa setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah tertolak, yakni keberkahannya tidak ada keberkahan sama sekali. Makan tanpa bismillah, minum tanpa bismillah, berjimat tanpa bismillah, segala sesuatu kebaikan tanpa bismillah maka tertolak, yakni keberkahannya berkurang. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu amrin di'ibad, kullu amrin di'ibad la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal. Rasul sabda, setiap perkara yang tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim maka perkara itu akan tertolak, yakni tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Walaupun kita makan dengan dengan hidangan yang lezat, penuh gizi, tapi tidak akan berkah. Kenapa? Karena tidak ada ucapan bismillahirrahmanirrahim. Juga sama minum, juga sama berkumpul dengan istri tanpa baca bismillah, maka setan akan menggauli istrinya. Juga sama memotong hewan kurban tanpa baca bismillah, maka dagingnya menjadi bangkai. Tapi jangan sempurna hanya bismillah ya Allahu akbar. Enggak usah pakai bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Rahman-Rahim adalah kasih sayang. Dalam penyembelihan tidak disunahkan pakai Rahman-Rahim. Dalam keterangan yang lain, barang siapa yang makan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, makan dan minum diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan alhamdulillah, maka Allah ridho dengan makan dan minum kita. Hanya dengan makan dan minum diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah, maka Allah ridho terhadap kita. Mencari keridhaan bagi orang yang berilmu mudah. Kita makan, kita minum diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa daba syaitanu kama yadhuru rasasu 'ala nar." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin, tiadalah seorang hamba
yaqulu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ila daba syaitan, melainkan syaitan akan meleleh, mencair, hancur. Kama yadubu rasul ala nari, sebagaimana melelehnya timah atau tembaga di atas bara api. Begitu ketakutan setan terhadap ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah setiap sholat baca Fatihah kita bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Ada juga yang tidak dijaharkan. Ada juga yang tidak pakai bismillah, ya. Tapi kita di kampung kita harus dijaharkan bismillahirrahmanirrahim karena ini Imam Syafi'i menjaharkan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dibiasakan kita baca bismillahirrahmanirrahim dalam segala hal, baik dalam segala kenikmatan ataupun dalam kena musibah. Bismillah, dengan ucapan bismillah insyaallah, ya. Seperti yang tadi, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa tabasyaitanu kama yadubu rasul 'ala nari. Tiadalah seseorang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim melainkan setan akan meleleh, mencair, hancur sebagaimana timah atau tembaga yang meleleh di atas bara api. Daripada setan hancur, baik dia lari. Sebetulnya setan lemah. Bagi orang yang beriman, setan itu lemah, tidak berdaya. Kenapa? Karena dengan ucapan bismillah saja setan hancur, ya. Jadi kadang-kadang orang terpengaruh dengan penyesatan bahwa setan bisa mencelakai manusia. Sebetulnya tidak, ya. Kalau bagi orang beriman, ketahui tentang kelemahan setan tersebut, sehingga setan daripada hancur, ya, lebih baik dia lari ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, di hadis ini menerangkan tentang begitu lemahnya setan bagi orang yang beriman. Karena ucapan bismillahirrahmanirrahim ini mengandung makna luar biasa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setan ini makhluk Allah, ya. Setan itu makhluk Allah, makhluk takut terhadap penciptanya, jadi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita takut anjing, maka kita harus kepada yang punya anjingnya, ya. Anjing begitu galaknya, ganasnya, tapi kepada yang punyanya bangga. Ketika kita masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya, maka kita harus berlindung kepada yang punya anjing, sehingga anjing tersebut menjadi jinak, ya. Seperti halnya juga sama setan. Setan sebagai makhluk Allah, setan bisa dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan sangat takut terhadap Allah. Dibandingkan dengan manusia, ternyata lebih takut setan, ya. Setan lebih takut pada Allah daripada manusia. Kalau manusia kadang-kadang berani menantang Allah. Di antaranya bulan Ramadan, makan dan minum, dia menantang Allah. Padahal setan sendiri takut pada Allah, ya. Oleh karena itu, segala sesuatu apabila kita mengucapkan bismillah, makan dan minum, maka semua yang ada dalam tubuh kita diserap, sehingga menimbulkan energi yang bisa untuk melangkah kepada kebaikan-kebaikan. Kita makan, kita minum, bismillahirrahmanirrahim. Kalau minum, kita tidak sebukan, jangan sekaligus sampai habis. Minum sedikit-sedikit, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa baca sholawat, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Minum 3 kali, bukan. Setiap air yang kita minum dengan baca bismillah dengan sholawat, semuanya masuk ke rongga tubuh kita, akan menggerakkan, ada efeknya, sehingga kita selalu berbuat kebaikan, gampang untuk berbuat kebaikan. Sebetulnya kalau kita tahu ilmunya, yang sedikit-sedikit kita amalkan, insya Allah, ya. Jadi banyak para aulia menerangkan bahwa dengan dengan amal yang sedikit tapi begitu luar biasa, ada dampaknya. Kita terbiasa dengan sunat-sunat yang terkecil
kecilan. Kita baca bismillah ketika minum, ketika makan, semuanya. Begitu kita makan dan minum, energi semuanya diserap oleh tubuh kita sehingga bergerak untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Begitu memaksiat sehingga gak jadi maksiatnya. Kenapa? Allah akan mencegahnya. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila amara Allah ta'ala al-kiram al-katibin an yaktubu fi diwanihi mi'ati hasanatin. Telah bersabda Rasulullah SAW, ma min 'abdin, adalah seorang hamba yaqulu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ila amara ta'ala kiramal katibin, kecuali Allah memerintahkan kepada malaikat kiramal katibin yang mencatat amal kebaikan, yaktubu, agar mereka mencatat fi diwanihi, di dalam catatan amal-amal tersebut arba'i mi'ati hasanatin. Maka Allah merintahkan pada malaikat supaya mencatat di dalam catatan amal si hamba 400 kebaikan. Satu kali bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan oleh kita, Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin agar mencatat pada catatan amal-amal tersebut 400 kebaikan. Bagaimana itu Allah? Begitu baiknya pada kita, ya. Asalkan kita tahu ilmunya. Karena orang Islam yang beriman, amalnya sedikit, pahalanya melimpah. Asalkan kita tahu ilmunya, ya. Jadi ini peringatan dari Rasulullah bahwa siapapun orangnya, dia adalah seseorang hamba yang selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim satu kali saja, ya, melainkan Allah memerintahkan kepada malaikat pencatat amal kebaikan agar mencatat di dalam catatan amal-amal tersebut 400 kebaikan. Susah kita mencari 400 kebaikan. Dalam sehari kita mencari 10 kebaikan sulit, 10 kebaikannya sulit. Misalnya menengok orang sakit, satu kebaikan. Takziah kepada orang yang sedang dengan musibah kematian, satu kebaikan. Memandikan mayat, satu kebaikan. Menyolatkan mayat, satu kebaikan. Menguburkannya, satu kebaikan. Baru 5. Berapa lagi? Menolong tetangga, ngasih makan anak yatim. Apalagi ibadahnya 10 kebaikan susah kita mencari dalam sehari. Ini baca bismillah, satu kali baca bismillah 400 kebaikan. Ya, ini hanya Allah yang mengetahui tentang diri si hamba. Sehingga hamba tersebut ketika di akhirat dia kaget begitu banyaknya pahala. Dia tidak merasakan beramal begitu dahsyatnya, sehingga begitu di alam barzakh sampai di akhirat dia kaget juga bahwa begitu besar amalnya. Ternyata dengan ucapan yang sedikit memberikan pahala itu luar biasa. Aneh tentunya ya, banyak orang yang tidak membaca bismillah ketika sholat, ya. Jadi nggak pakai bismillah, malahan tidak wiridan setelah sholat bubar aja. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa zikir setelah sholat itu bid'ah, tidak akan bid'ah. Padahal tidak. Sahabat itu mendengar ketika Rasulullah selesai sholat, Rasulullah langsung menghadap kepada sahabat dan para sahabat mendengar, ya, zikirnya Rasulullah setelah sholat dari mulai istighfar, Rabbi firli warhamni, terus semuanya sampai baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baca la ilaha 33 kali, lalu doa. Semua sahabat mengamininya. Tapi ada juga yang anti berzikir. Tapi begitu pulang ngerokok di masjid, aneh, ya. Kita alhamdulillah kita tradisi orang tua kita mengajarkan supaya kita setelah sholat, selesai sholat langsung berzikir. Begitu imam amin yang terakhir, semua malaikat mengamininya. Ya, makanya jangan harus
kita selamat, ya. Disitulah malaikat-malaikat akan mengamininya. Ya, kita biasakan wiridan, ya, wiridan pendek ketika sholat zuhur, asar, dan isya. Kalau maghrib dan subuh ada wirid panjang, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim maratan lam yabqa min dunubihi daratan. Telah bersabda Rasulullah, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maratan, satu kali saja, lam yabqa min dunubihi daratan, maka tidak akan tersisa dosanya sebesar darah pun, sebesar biji atom, biji sasawi, cek sudah nama, ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim satu kali saja, maka tidak akan tersisa dosa-dosanya walaupun hanya sebiji darah, yaitu atom partikel yang paling kecil. Tapi orang Sunda menyebutkannya darah itu adalah biji sasawi, kesin, begitu kecilnya, ya. Kita harus yakin dengan sabda Rasulullah, jangan ragu-ragu lagi, ya. Dengan baca bismillahirrahmanirrahim satu kali, maka tidak ada dosa sama sekali. Kenapa? Karena lafzul jalalah Allah tiga-tiganya. Lafzul jalalah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lafaz Allah, bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Tiga-tiganya Asmaul Husna kita sebut. Wajar Allah memberikan pengampunan pada orang yang membacanya, karena dia mengetahui bahwa segalanya Allah yang menggerakkan, sehingga dia bisa berkedip matanya, bisa mendengar, bisa mencium bau-bauan, bisa merasakan lidahnya. Ini Allah yang menggerakkan, bukan kita. Contohnya kita sekarang lagi musim pakai oksigen. Dari dulu kita belum pernah beli oksigen. Coba kalau kita merenungkan, kita sesak nafas sampai berjam-jam, pasti kita kalah-kalah mencari oksigen. Tapi kita tidak pernah merenungkan sejak dulu sampai sekarang kita belum pernah pakai oksigen. Coba kalau kita beli oksigen, sekarang mahal, ya. Itulah Allah memberikan kepada kita bahwa dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim semuanya, dari mulai kita di alam janin sampai kita lahir sampai kita sekarang ini, semuanya Allah yang menggerakkan kita, yang memberikan rezeki kita, yang memberikan kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kita mengetahui tentang ketauhidan, kita mengenal Allah. Untuk orang tua kita adalah orang Islam, sehingga kita walaupun Islamnya Islam sejak dilahirkan, ya karena orang tua kita bukan Islam KTP, ya. Ada juga Islam KTP, mengaku Islam tapi tidak mengetahui tentang dirinya orang Islam, hanya KTP-nya saja. Oleh karena itu, bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan baca bismillah banyak sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi ghufirlahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Telah bersabda Rasulullah, man kataba bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim, dulu ada tulisan khat, ya, khat kaligrafi, bismillahirrahmanirrahim diajarkan, ya. Fajawwada ta'ziman lillah, dia menulis dengan ta'zim, tulisannya bagus, dibuatkan kaligrafi, ya. Tujuannya ta'ziman lillah, mengagungkan lafaz Allah, lafzul jalalah. Ghufirlahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka dia akan diampuni semua dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Yang pernah kaligrafi Islam itu penting diajarkan kepada anak. Dulu saya alhamdulillah punya bukunya, hobi dulu
membuat kaligrafi. Sampai di musola itu banyak kaligrafi ya. Jadi tujuannya adalah di rumah harus ada lapan-lapan ya, ayat kursi, ayat Al-Quran semuanya, supaya rumah itu tenang. Di dalam rumah apabila ada lapan-lapan Al-Quran, apapun suratnya, apapun ayatnya, maka malaikat rahmat senang di rumah. Setiap rumah yang ada kaligrafinya, di malaikat-malaikat rahmat semuanya akan berada dalam rumah tersebut sehingga tenang, tentram, adem. Sebaliknya di rumahnya ada patung segala macam, ya, ada patung gambar wanita telanjang, betul ya, gambar penyanyi yang urak-urakan. Ini malaikat rahmat tidak akan masuk, malaikat akan menyingkir, setan yang masuk. Karena rumah-rumah para pemuda ya ada gambar dulu bikin lagi merah kan ya, atau penyanyi-penyanyi yang segala macam lah. Kalau bisa ganti dengan lapan-lapan kursi, lapan Allah Muhammad, sehingga rumah tersebut malaikat rahmat masuk, setan menyingkir. Ya, sayang nih rumah seharusnya sebagai surga ya bagi kita semuanya, ada ketenangan jiwa, kita bisa beribadah dengan tenang ya. Seandainya rumah tersebut banyak gambar-gambar yang tidak senonoh, maka malaikat pun akan deg-degan masuknya. Begitu masuknya lihat gambar baik dari apa ada anjing di rumah, kecuali rumahnya anjingnya di kebun boleh, tapi dalam rumah tidak boleh anjing, patung, gambar-gambar yang komplit ya, kecuali gambar yang setengah seperti foto. Itu istilah foto para ulama, itu istilah ada yang membolehkan ada yang tidak, tapi kebanyakan kalau foto ulama itu boleh. Kenapa? Karena ada ketika Sayyidina Umar berjalan, hanya bayangan saja, bayangan Sayyidina Umar lewat, setan begitu melihat bayangan Sayyidina Umar dia lari ketakutan. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu orang soleh, sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa foto orang-orang soleh boleh, karena itu gambar bayangan ya. Para ulama di rumah pun ada foto ulama Allah bin ya, terus Habib Abdullah, terus Habib Habib Hussein ya, ada gambar-gambar kiai, itu bagus. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan. Apalagi orang-orang Minang suka ada tuh ya foto-foto orang sesepuh Minangnya, kan juga dulu pernah ngisi pengajian di orang Padang ya, di sana di suka ada tuh gambar-gambarnya kakek itu kan, siapa ini orang tua kita dulu, itu bagus, mengenang. Juga sama foto orang tua kita di rumah atau foto kakek kita yang soleh-soleh ya, gak apa-apa itu istilah. Seperti yang tadi ketika Sayyidina Umar melewati suatu tempat, setan lewat melihat bayang Sayyidina Umar, dia langsung ketakutan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamaddu rahman. Telah bersabda Rasulullah, apabila seseorang menulis bismillahirrahmanirrahim falyamaddu rahman, maka panjangkanlah lafaz ar-rahmannya, ar-rahman. Jadi katanya mad badal ya, jadi ke atas. Tulisannya rahmannya bukan ini tapi ke atas, menandakan panjang ar-rahman ya. Jadi ini juga sama tentang khat kaligrafi. Sekarang sudah luntur ya kesenian kaligrafi. Kenapa? Karena sudah jarang dipelajari di madrasah, di pesantren jarang. Dulu ada pelajaran imla ya, ada imla, guru mengucapkan, sedangkan muridnya menulis tanpa lihat di papan tulis. Misalnya Ahmadu yajlisu alal maktabati alal kursi, Ahmadu yajlisu alal kursi, tulis sama murid ya.
Sekarang nggak ada pelajaran imla, sehingga anak-anak cuma bahasa Latinnya saja, sedangkan ada huruf pagon ya, pegon atau pagon. Jadi Arab Melayu, tulisannya Arab tapi bahasa Melayu. Banyak kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama besar seperti Abu Sobat Al-Palibani, orang Palembang, yang menulis kitab yang berkaitan dengan tauhid, dengan fikih, ya. Jadi banyak kitab-kitab klasik yang tulisannya huruf pagon, bahasa Arab tulisannya, tapi bahasa Indonesia, bahasa Melayu kuno. Saya Yasin Al-Badani, Yasin orang Padang, ya. Terus Al-Battani, siapa? Senawi Al-Battani. Yang banyak kan orang-orang Indonesia yang menjadi mursyid di Mekah. Yang begitu luar biasa bangsa Indonesia Melayu yang pernah mengajar di Masjidil Haram, sehingga ulama-ulama kita sejajar dengan ulama-ulama di Mekah. Ya. Kenapa? Karena Indonesia itu emang diharapkan. Pernah Rasulullah, ketika Rasulullah ada kain warna merah dan putih. Punten ya, ini kita harus bangga dengan merah putih. Rasul sampai mencium warna merah dan putih. Kita nggak boleh menginjak-injak bendera merah putih, nggak boleh. Rasul menciumnya. Nanti saya ungkapkan nanti hadisnya. Bagaimana Rasul bangga dengan merah putih, ya? Jadi Rasulullah merasa bangga dengan warna merah dan putih, sehingga para ulama kita mengambil kesimpulan bahwa bendera Republik Indonesia merah dan putih bukan sembarangan itu, yang mencetusnya para habaib dan para ulama. Jadi supaya kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Bukan hanya ungkapan merah artinya berani, putih artinya suci, bukan. Tapi Rasul pernah mencium warna merah putih. Ya, kita jangan sampai melecehkan bendera kita sendiri, nggak boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi wa zayyana al-malaikata bi Jibril wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyama bi yaumil jum'ati wa zayyana jalaliya bi lailatul qadri wa zayyana syuhura bi syahri ramadan wa zayyana al-masajida bil ka'bati wa zayyana al-kutuba bil qur'ani wa zayyana al-qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Ini begitu luar biasanya, ya. Ini Rasul bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghias langit dengan bintang-bintang. Jadi langit itu biasanya bintang-bintang. Bintang itu bukan hanya bintang saja, termasuk matahari dan bulan, termasuk bintang itu, ya. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril. Dan Allah menghias para malaikat dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai rajanya malaikat. Wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri. Dan Allah menghias surga dengan bidadari dan gedung-gedung. Di sana satu orang laki-laki masuk surga mendapatkan satu bantal itu 70 bidadari. Satu bantal, satu raja ada 70 bantal, satu bantalnya 70 bidadari, puas semuanya dan tidur semuanya. Bagaimana perempuan istri sama? Perempuan yang masuk surga dia akan didampingi oleh wildan mukhalladun, ya. Wildan itu artinya bidadari laki-lakinya, ya, sehingga perempuan itu sama puas, ya. Di sana di surga itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan.
Dan gedung-gedungnya bukan tembok begini, dari berbagai macam permata. Ada dari Jabarjud, dari Hamro. Jabarjud itu artinya jamrut. Jamrut itu mana itu? Di kitanya jamrut sampai jutaan. Di sana jadi temboknya. Jadi tembok-tembok di rumah-rumah dalam surga itu dari perhiasan. Dari Al-Hamro artinya itu merah delima. Di kita satu kerasa berapa miliar harganya. Di sana nggak ada harganya, ya. Di kita aja di dunia bersampai berbagai macam perhiasan harganya melambung tinggi. Dan sungai-sungai di surga itu berlian, ya, banyak berlian berserakan. Kenapa? Karena begitu indahnya, ya. Dan pohon-pohon buah-buahan dari emas. Bagaimana rasanya? Kata Allah itu kan begitu dahsyatnya, ya, begitu mewahnya kehidupan dalam surga, sehingga semuanya beda dengan di dunia. Semua buah-buahan yang ada di dunia ada di surga, lebih enak, lebih manis, lebih mudah. Dan pohon pun kita ingin makan buahnya langsung nyampurin. Kudu pakai gantar diajo-ajo nggak usah. Semuanya serba nikmat, serba mewah, dan hari ini nikmat, besok lebih nikmat lagi. Sehingga puncaknya semuanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya ahli surga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menghias para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi mengenal tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga semuanya ingin menjadi umat Nabi Muhammad, termasuk Nabi Adam. Nabi Adam pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tahu tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam Allah ciptakan, begitu diberikan ruh, langsung melihat di tiang-tiang surga ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, akhirnya Nabi Adam terusir, lalu ingin bertobat. Nabi Adam sampai 40 hari menangis terus, tidak diampuni. Mengatakan 40 tahun Nabi Adam menangis, Allah tidak mengampuni kesalahan Nabi Adam. Tapi ketika Nabi Adam teringat tentang sosok Muhammad, lalu bertawasul dengan Muhammad yang belum lahir, sehingga Nabi Adam bertawasul dengan hak Nabi Muhammad, ya Allah ampunilah semua kesalahan. Nabi Adam saja bertawasul kepada Muhammad yang belum lahir, apalagi kita, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita wajib bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang yang anti tawasul, buat apa tawasul? Langsung aja pada Allah. Ya, dia so tahu. Nabi Adam sih bertawasul. Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan 40 tahun, Allah tidak mengampuni. Begitu ingat tentang sosok Nabi Muhammad, ketika bertawasul, ya Allah, dengan berkat tawasul kepada yang punya nama Muhammad, maka ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah mengampuni. Dan Allah bertanya, wahai Adam, bagaimana kau tahu tentang Muhammad? Ya Allah, ketika aku kau ciptakan dan kau meniupkan ruh ke dalam diriku, aku melihat setiap tiang-tiang surga ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga aku menjadi tahu bahwa nama tersebut adalah nama yang paling kau cintai. Maka Allah katakan, sodaqta ya Adam, benar sekali kau Adam. Seandainya engkau tidak bertawasul kepada Muhammad, engkau tidak akan diampuni semua kesalahan-kesalahan. Maka kita kalau kita ingin diampuni, banyak baca sholawat bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama membuat syair tentang tawasul. Ya, orang-orang tawasul itu, orang-orang yang anti tawasul itu bodoh sekali. Ya, ini para ulama membuat syair. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Ya, ini kalimat tawasul. Bismillah itu kalimat tawasul. Ya, tawasalna bi bismillah.
kami bertawasul kepada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wabil hadi Rasulullah, dengan sebab hidayah Rasulullah SAW. Ya, jadi orang-orang yang bertawasul dia menyalahi puncaknya sebagai manusia. Wajayyana al-ayyama biyaumil Jum'ah, dan Allah menghias hari-hari dengan hari Jumat. Wajayyana layaliya bilailatul qadri, dan Allah menghias malam-malam dengan malam qadar. Wajayyana syuhura bi syahri Ramadan, dan Allah menghias bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Wajayyana al-masajida bil Ka'bah, dan Allah menghias masjid-masjid dengan Ka'bah. Wa zayyana al-kutuba bil Qur'an, dan Allah menghias semua kitab-kitab dengan Al-Qur'an. Wa zayyana al-Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghias Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bermuara dari bismillahirrahmanirrahim, ya. Yang berapa Isa? Lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa buri'a minal kufri wa nifaqi. Telah bersabda Rasulullah SAW, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu, maka dicatat nama orang tersebut minal abror, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang biru, orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa buri'a minal kufri wa nifaq, dan dia akan dibebaskan, terhindar dari sifat kekafiran dan sifat munafik. Ciri-ciri orang yang beriman, dia terbiasa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Saya salut dengan ada seorang yang selalu baca kitab. Setiap baca kitab begitu beres bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, maka bismillah. Setiap suapan bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah melihat ya Ustaz Mahfud yang dari Cimande, ketika saya undang ke rumah saya suguhin makanan. Setiap makan, setiap suapan bismillahirrahmanirrahim. Saya perhatikan, saya awalnya saja habisnya kadang-kadang gitu kan, apalagi dengan makan yang begitu harga, makan jengkol, makan segala macam yang nikmat, lupa baca bismillah. Ketika tengah-tengah baru ingat, apa-apa baca bismillah. Bismillahi fi awwali wa akhirih, ya. Karena setan begitu orang baca bismillah, dia tidak berani ikut campur makan. Ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat, Rasul melihat orang sedang makan begitu lahapnya. Begitu makan, Rasul melihat setan ikut nimung makan. Setannya jorok, keluar ingusnya, keluar mulutnya, semua lindungi keluar sampai ngacai. Rasul melihatnya geli. Ya, ketika beberapa suapan baru dia ingat, dia mengucapkan bismillah fi awali wa akhiri. Setan langsung keluar, langsung lari, dia memuntahkan makannya. Rasulullah menghampiri, betul sekali kau, tadi kau belum baca bismillah sehingga setan ikut makan denganmu. Setan itu jorok. Rasul melihatnya menjijikan, semua keluar, ingusnya, copeknya keluar sehingga meleleh ke makanannya. Orang tersebut tidak melihat. Maka selesai sebelumnya kau harus baca bismillah. Untung tadi kau baca bismillah pertengahannya sehingga setan begitu mendengar bismillah dia langsung lari sampai memuntahkan makanannya. Juga sama, kalau kita menjima istri tanpa baca bismillah, maka setan ikut menjimanya sehingga pantesan budak baru. Kalau tak baca bismillah sehingga anaknya jadi anak setan. Kita lupa baca bismillah pertengahan, cuma susah itu kan ya. Lebih ke awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syaitan wa ja'alna syaitana ma razaqtana. Ya, sehingga setan begitu mau nimbrung ikut menjima istri, kita baca bismillah, setan enggak jadi. Ya, setan itu paling pintar. Bagaimana orang Islam sehingga anaknya dibalas pengaris dengan kesehatan? Kenapa? Karena ketika
Bismillahirrahmanirrahim. Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Telah bersabda Rasulullah, barang siapa yang sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apapun dia ingin mengambil sesuatu Bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim, mau keluar dari rumahnya Bismillahirrahmanirrahim, segala sesuatu kebaikan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi biasakan. Malahan saya mendapatkan ijazah dari guru sehari 100 kali Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh, setelah subuh kita baca Bismillahirrahmanirrahim sampai 100 kali. Ya, insya Allah rezeki tidak dibuka. Ya, walaupun kita gak ingat itu dari siapa. Jadi rezeki itu tidak terduga datangnya. Ya, saya rasakan sendiri ya. Saya sengaja begininya depan gedung ya. Punya niat itu bukan apabila begitu kita baca Bismillah, apabila rezeki datang tergantung dari mana. Tujuan pembangunan aja. Ya itulah. Jadi kalau kata guru, kalau ente kuat wiridan, insya Allah ente punya niat ingin apapun, insya Allah laksana. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata benar guru itu memberikan kepada murid kesebarangan murid, ya murid-murid yang mungkin guru sedang mengetahui tentang karakter, sehingga saya diberikan ijazah oleh guru baca Bismillahirrahmanirrahim supaya berkah semuanya. Dan habis semuanya. Ya kita doakan yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin. Terutama keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita yang kena musibah COVID, mudah-mudahan segera pulih kembali dan ingin hasil maksud, mudah-mudahan Allah kabulkan sesuai tujuan kita semuanya. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Ala min qabul ijabah wa tabarrukan wa tawassulan bi izzati rasul sihatin wa afiyah wassalamah wal istiqamah wa hasin maqasidana fi dini wa dunya wal akhirah bi barakati wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.